saya Nadia Cantika Erlalia dengan NIM 1053811000824 sebagai pemateri pertama dan rekan saya yaitu Citra Lestari dengan NIM 1053811000924 sebagai pemateri kedua. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan yang diampu oleh Bapak Ridwan Malik SHI MH. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Pencapaian Islam dalam Sains dan Teknologi dengan harapan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai pembahasan yang kami angkat. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi. Saya Nadia Cantika Erlalia sebagai pemateri pertama akan memulai penyampaian materi. Nah, yang pertama ada pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Islam itu sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan termasuk sains dan teknologi. Nah, di dalam Islam, ilmu itu dipandang sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk memahami kebesaran Allah melalui ciptaannya. Nah, Al-Quran itu banyak mengajak manusia untuk mengamati alam semesta sehingga mendorong lahirnya penelitian, observasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, sains dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memperkuat keimanan. Nah, Islam juga menerima perkembangan teknologi modern seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, dan media sosial selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pendidikan, dakwah, pelayanan masyarakat, dan ekonomi syariah. Nah, namun Islam juga memberikan batasan bahwa teknologi itu harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian Islam itu memandang sains dan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, sebelum saya melanjutkan ke poin pembahasan berikutnya, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Saudari Citra apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang telah saya jelaskan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, mengapa Islam itu sangat mendorong umatnya untuk mempelajari sains dan teknologi? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Islam itu mendorong umatnya untuk mempelajari sains dan teknologi karena ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ibadah dan sarana untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mempelajari ilmu pengetahuan, manusia itu dapat memanfaatkan alam secara bijak dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari Saudari Citra, di sini saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu pencapaian Islam dalam sains dan teknologi. Nah, peradaban Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sains dan teknologi dunia. Nah, kemajuan ini didorong oleh ajaran Islam yang menghargai ilmu pengetahuan, budaya penelitian, serta dukungan terhadap para ilmuwan. Pertama, ada pencapaian dalam bidang sains, ada matematika. Nah, ilmuwan muslim mengembangkan ilmu aljabar, geometri, dan trigonometri, dan ilmu ini menjadi dasar berbagai bidang modern seperti teknik, arsitektur, astronomi, serta perdagangan dan pengukuran. Kedua, ada kedokteran. Nah, ilmuwan muslim itu mengembangkan metode pengobatan, teknik operasi, penggunaan obat-obatan, serta mendirikan rumah sakit yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Nah, buku-buku kedokteran karya ilmuwan muslim menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Nah, ketiga ada astronomi. Nah, perkembangan astronomi didorong oleh kebutuhan menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penanggalan. Nah, ilmuwan muslim membangun observatorium, menyusun peta langit, serta mengembangkan alat pengamatan yang juga berguna dalam pelayaran. Keempat ada kimia. Nah, ilmuwan muslim itu memperkenalkan metode eksperimen laboratorium, mengembangkan teknik penyulingan dan pemurnian zat yang dimanfaatkan dalam pembuatan obat, parfum, dan berbagai penelitian ilmiah. Kedua, ada pencapaian dalam bidang teknologi. Nah, apa saja sih itu? Pertama, ada teknologi mesin. Nah, ilmuwan muslim itu menciptakan berbagai alat mekanik seperti jam air, mesin pengangkat air, dan alat otomatis yang membantu pertanian, industri, serta pembangunan.
Kedua, ada teknologi irigasi dan pertanian. Nah, mereka itu mengembangkan sistem irigasi yang pastinya lebih efisien sehingga distribusi air itu menjadi lebih baik dan hasil pertanian meningkat terutama di daerah yang kering. Ketiga, ada teknologi arsitektur. Nah, peradaban Islam itu menghasilkan bangunan dengan teknologi konstruksi yang maju. Nah, seperti penggunaan geometri, sistem ventilasi dan pencahayaan alami membuat bangunan pastinya lebih nyaman, kokoh, dan ramah lingkungan. Terakhir ada teknologi navigasi. Nah, ilmuwan muslim mengembangkan peta, kompas, dan teknologi navigasi yang memudahkan pelayaran, perdagangan, serta penjelajahan ke berbagai wilayah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Citra Lestari untuk melanjutkan materi yang ia bawakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran nilai-nilai Islam dalam pengembangan sains dan teknologi modern. Perkembangan sains dan teknologi memberikan banyak manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman melalui nilai-nilai yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi. Nah, yang pertama itu nilai tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan secara bijak dan tidak merugikan orang lain, misalnya dengan menghindari penyebaran hoaks dan penyalahgunaan media sosial. Kedua, yaitu nilai keadilan. Islam menekankan bahwa manfaat teknologi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya kesenjangan akses. Ketiga, yaitu nilai kemaslahatan. Nah, teknologi hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seperti membantu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Keempat, yaitu nilai etika. Pengembangan dan penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan moral, privasi, serta kelestarian lingkungan. Yang kelima, yaitu nilai keseimbangan. Islam mengajarkan agar kemajuan teknologi tidak mengurangi hubungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Mungkin Saudari Nadia ingin memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Nah, terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai apakah semua perkembangan sains dan teknologi itu selalu memberikan dampak positif atau dampak negatif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, menurut saya tidak selalu, karena sains dan teknologi memang memberikan banyak manfaat. Tetapi jika digunakan tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, penyalahgunaan privasi, hingga kerusakan lingkungan. Karena itu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu tidak selalu, karena sains dan teknologi memang memberikan banyak manfaat. Tetapi jika digunakan tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, pelanggaran privasi, hingga kerusakan lingkungan. Karena itu, Islam memberikan pedoman agar teknologi digunakan secara bijaksana. Nah, itulah tadi tanggapan jawaban dari saya. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya mendukung perkembangan sains dan teknologi, tapi juga dapat memberikan pedoman melalui nilai tanggung jawab, keadilan, kemaslahatan, etika, dan keseimbangan agar teknologi digunakan secara bijak dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.